bukannya justru jadi saingan ya kelihatannya kan kayak saingan nih fisioterapi sama pelatih fisik, sebenarnya enggak, tapi kita justru saling mengisi. Halo Bola Lovers, kembali hadir di acara Futsal Talk, acara yang membahas tentang perkembangan futsal di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sebenarnya kita yang bertamu ke markasnya Fisio Optima ya namanya ya. Fisio Optima bersama, ini dia, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Anissa Julia Angelina, biasa dipanggil Jule Fisio. Saya fisioterapis di Fisio Optima. Nah, buat yang ngikutin Bola Love tentunya udah gak asing nih sama mukanya ya kan, yang selalu komennya banyak banget. Inilah dia Mbak Jule nih. Cuman sebelum memulai nih sebenarnya pengen nanya nih sama Mbak Jule nih, gimana rasanya Toto seperti menjadi artis ketika muncul di Bola Love? Wah, mbaknya cantik nih segala macem. Pernah nggak nyangka kayak gitu bakalan dipuji seperti itu? Sebenarnya nggak nyangka sih. Saya juga bingung kok bisa ya saya masuk Bola Love gitu. Nah, karena mungkin aku aktif juga ya di futsal. Jadi kemarin aku di Persiba Female, terus juga pernah di Lampung Angel dulu 2017, terus di Kamiada juga di 2017, terus juga waktu itu sempat di Kebumen tapi nggak sampai on field, jadi cuman pas tesnya doang gitu. Jadi mungkin juga teman-teman futsal pernah ketemu saya waktu terapi mungkin atau di lapangan ya gitu. Oke, jadi kita akan membahas tentang perlu atau tidaknya seorang fisio di klub futsal nih. Kita mungkin tahapannya akan agak sedikit beda nih antara klub futsal biasa dan juga tentang klub futsal profesional nih. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, sebenarnya tuh fisio itu apa sih Mbak Juli? Nah, fisioterapi itu adalah tenaga kesehatan yang membantu memulihkan fungsi gerak tubuh manusia gitu. Jadi kalau misalnya kalian misalnya bekas cedera ACL atau post-op ACL atau post-op meniskus atau juga patah tulang, itu untuk mengembalikan supaya bisa jalan lagi, supaya bisa main bola lagi, itu ke fisioterapi. Pokoknya kalau kesleo, centit, bisa. Cuman nih jadi pertanyaan lagi kan, apa nih? Apa bedanya sama tukang urut atau meser lah istilahnya, kalau di bola sama futsal nggak mau disebut tukang urut, maunya disebutnya meser. Oke, jadi fisioterapi dengan meser itu apa bedanya? Kalau fisioterapi itu memang ada masasnya, tapi tidak semua tindakan, tidak semua kondisi itu dimasas gitu. Tidak semuanya selalu menggunakan masas, karena kita punya metode-metode lain seperti exercise, seperti manual terapinya, terus juga ada mobility exercise yang kayak gimana, yang kayak gitu. Jadi untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh itu banyak komponennya. Jadi bukan cuman untuk rilis otot aja. Gitu. Jadi itu yang bedanya tuh kalau tukang pijat ya fokusnya dipijat aja tuh. Ya. Mungkin merasa udah bener segar, oke, ditinggal. Cuma kalau fisio ada pijetnya, tapi habis itu ada penanganan lebih lanjut lagi, mungkin agar cederanya benar-benar pulih atau enggak biar nggak pulang lagi, mungkin seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi secara mudahnya bisa dideskripsikan seperti itu ya. Jadi untuk memulihkan ankle kamu aja nih ya, misalnya kalian kesleo, terus habis itu nggak bisa gerak atau nggak bisa berdiri atau nggak bisa jalan, itu kita harus meredakan dulu nyerinya yang pertama, terus habis itu mengembalikan geraknya, jadi geraknya itu tidak dibebankan dulu, jadi dia mobility-nya dulu, pergerakan persendiannya, terus habis itu baru pakai beban, dari pakai beban baru latihan balance, stability, itu ankle doang, belum yang lutut, belum yang bahu, nah kayak gitu. Jadi kita seperti keseluruhan gitu, jadi mengembalikan sampai benar-benar pulih dari dan itu bisa namanya kembali fisio. Itu fisioterapi, kurang lebih seperti itu. Gimana perbedaannya dengan pelatih fisik? Karena kan kadang-kadang pelatih fisik kan berkaitan juga dengan ya fisik tadi. Nah itu apa tuh perbedaan antara fisio dan fisik? Fisio dan fisik. Jadi pelatih fisio fisik itu sebenarnya ya fisik juga. Fisik jadi juga, kan? Fisioterapi itu dari artinya itu memang terapi fisik. Tapi untuk pelatih fisik itu beda. Kalau pelatih fisik lebih ke meningkatkan kemampuan seseorang. Maksudnya meningkatkan kemampuan itu kayak yang biasanya dia lari 5 km itu misalnya 1 jam. Nah, itu dilatih dengan pelatih fisik untuk bisa menembus angka targetnya.
kayak gitu. Kalau misal itu yang saya tahu ya, untuk fisioterapi bukannya kayak gitu, jadi lebih mengembalikan fungsi gerak tubuh tadi. Jadi kalau misalnya dia kan? ya kayak misalnya dia cedera atau dia pernah cedera, itu bisa kita bantu. Untuk mencegah cedera itu juga bisa kita bantu seperti itu. Nah ini kan lebih kalau di fisik, pelatih fisik kan kalau yang saya tahu memang dimerintahkan bagaimana si pelatih itu membuat badan si pemain agar fisiknya siap untuk pertandingan atau segala macam. Kan pasti dia juga dikasih tahu kan gimana caranya agar dia tidak cedera saat melakukan hal itu. Nah cuman kan permasalahannya adalah ketika cedera maka itu masuknya ke tahapan fisio. Ya itu bisa jadi, mungkin gini ya, kadang ada juga ya tim pro atau mungkin di klub-klub itu dia punya pelatih fisik sama master aja, nggak punya fisioterapi misalnya. Sebenarnya kalau misalnya semuanya ada, kayak master ada, fisioterapi ada, pelatih fisik ada, itu akan menjadi kolaborasi yang sangat epic gitu loh. Maksudnya kenapa bisa disebut seperti itu? Karena master itu untuk merelaksasi, untuk merefresh pemain, jadi untuk dia supaya bisa kembali maksimal nih ototnya. Terus kalau misalnya pelatih fisik itu untuk meningkatkan kemampuan pemain tadi. Kalau misalnya fisioterapi itu untuk mengembalikan ketika dia punya masalah. Jadi itu bisa dikolaborasikan sebenarnya. Jadi bukannya justru jadi saingan ya kelihatannya kan. Kelihatannya kan kayak saingan nih fisioterapi sama pelatih fisik, sebenarnya enggak. Tapi kita justru saling mengisi ketika misalnya pemain nih udah oke, udah nyerinya sudah tidak ada, latihan udah oke, balance udah oke, itu akan kami serahkan ke pelatih fisik untuk mengembalikan kemampuannya, untuk meningkatkan kemampuannya lebih dari dia cuma bisa balance doang. Misalnya dia udah balance tapi dia harus lebih dari itu kan, namanya atlet, namanya pemain harus lebih dari orang biasa ibaratnya kemampuannya. Karena sebenarnya tadi kalau salah urut aja kan bisa fatal, benar nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau untuk penanganan awal kita harus tahu nih misalnya kesleo itu di ankle itu banyak jaringannya. Jadi ada jaringan tulang, ada otot, ada ligamen, terus juga ada persendian di situ. Nah itu harus tahu kenapa nih yang kena apanya dulu. Nah biasanya fisioterapi melakukan pemeriksaan, entah itu dicek gerakannya, terus abis itu dilihat apakah ada bengkak atau tidak, terus dicoba bergerak bagaimana kayak gitu. Jadi dia tahu apa yang kena, kemungkinan apa yang kena. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pemain kesleo terus langsung aja dihajar urut, itu kita belum tahu kenapanya. Tukang urut pun belum tentu paham apanya yang kena. Ya mungkin kalau misalnya sudah jam terbangnya sudah hebat lah ibaratnya, ya mungkin bisa tahu. Cuman maksudnya untuk tahapan awal lebih baik kita cek dulu, terus baru dikompres dulu misalnya untuk mengurangi nyerinya, baru nanti dicek sampai seberapa parah misalnya sakitnya seperti itu. Nanti baru kembalikan fungsi gerak tubuhnya itu dengan fisioterapi seperti itu. Ya, karena kan biasanya sih kalau udah cedera, salah urat itu udah pijet aja ya kan. Nah, jadi kalau ada fisio berarti kan nih agak cedera nih, dicek dulu langsung sama fisio nih segala macam. Kalau misalkan memang hanya perlu diurut berarti diserahkan ke master aja. Kalau misalnya memang ada luka di ototnya atau di ligamennya, itu berarti harus dipulihkan dulu lukanya. Baru perlu, misalnya memang saat perjalanan pemulihan itu perlu master, perlu urut ya diurut. Dan yang diurut itu otot-otot yang di sekitar ankle, bukan di ankle-nya, bukan di persendiannya kalau diurut. Jadi yang diurut itu otot-otot di atasnya, karena biasanya kalau misalnya ada cedera itu otot-otot yang lain itu kompensasi dan dia akan kayak kaget gitu ya, tegang gitu. Jadi itu yang diurut, otot-otot yang tegang, bukan di persendiannya seperti itu. Karena kan banyak juga yang kayak ngurutnya di persendian, nah itu malah justru menambah kerusakan jaringan yang tadi kesleo itu. Mungkin kan kita nggak tahu tuh sakitnya ototnya kah, apa ligamennya. Kalau misalnya otot atau ligamen itu kan jaringan lunak. Kalau misalnya nih bayangin ya, ada
luka bonyok deh, kayak misalnya ada yang jatuh nih mas, Oh, ya. lutut. Terus kan itu kalau misalnya lukanya luka terbuka nih, biar gampangnya ya contohnya ya luka terbuka kayak gitu. Terus kalau misalnya ditekan-tekan kira-kira kayak gimana? Wah, beli sedap itu. Nah, apalagi jadi jaring kumannya makin banyak kan? Iya, itu yang terbuka. Apalagi yang di dalam kita nggak ngelihat, iya nggak? Kita nggak ngelihat, kita nggak tahu seberapa lebar lukanya, seberapa parah lukanya. Kalau misalnya luka borokan doang mah kan kelihatan. Kalau misalnya di dalam robek, kita kan nggak tahu. Nah justru kalau misalnya diurut di situ, yang malah makin parah. Ya itu dia malah makin parah, malah makin memperlebar lukanya seperti itu. Atau kalau lu ceklak, keseleo segala macam, jangan diurut dulu, dites dulu ke Visio Optima, ada di Tebet sama di Tangsel tuh, gua iklanin sekalian dah. Dan kuncinya memang harus hati-hati ya. Betul. Cuman biasanya nih kalau kalau cedera nih ya kan udah balik ke Visio, terus ada gabungan sama Meser tadi. Nah kadang-kadang nih ada dokter keluar juga itu. Kalau dokter itu bagaimana fungsinya itu? beda lagi. Jadi kalau dokter itu lebih kan ada macam-macam juga ya dokternya, apa dokter umum atau dokter olahragaan. Biasanya dokter olahraga lebih ke gizi ya. Nah kalau dokter olahragaan itu sebenarnya kayak mencakup semuanya, udah satu package. Cuman kan dia nggak mungkin ngerjain semua kan. Jadi kayak biasanya kalau ada dokter di situ kita berkomunikasi nih gimana. Biasanya kalau aku ya biasanya itu kita screening dulu, kita lakukan pemeriksaan untuk tim pro ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan, hasilnya seperti apa, misalnya pemain ini perlu ini deh kayaknya, perlu latihan apa, misalnya latihan core-nya nih kurang nih kayaknya. Terus yang satu dia pernah cedera nih, jangan sampai cederanya terulang, kita harus mempertahankan kondisi dia yang sekarang dengan apa, yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada dokter di situ, kita akan komunikasikan ke dokter, ini hasil pemeriksaan dari fisioterapi seperti ini, terus langkah selanjutnya seperti apa. Nanti ada pelatih fisik di situ berperan, ada masas di situ berperan, ada fisioterapi di situ berperan. Jadi sebenarnya kalau misalnya lengkap nih, aduh kalau ada coach yang kayak gitu enak banget kerjanya. Jadi kadang ada fisioterapi jadi master juga, jadi dokter juga. Nah itu kan kebanyakan di situ. Iya, jadi kayak satu package. Padahal sebenarnya ada apa namanya ya? Ada tempatnya masing-masing gitu maksudnya kayak gitu. Kalau kan pengen kalau bisa bayar 1 dapat 3, ngapain bayar 3 kan? Nah. Aduh, no comment. Nah, coba kembali lagi nih. Jadi untuk tim-tim Liga Pro segala macam, wajibkah atau perlukah memiliki seorang fisio? Harus seorang atau bisa lebih sebenarnya tuh? Ya, jadi kalau misalnya di fisioterapi sendiri itu ya, kalau di sepak bola, kita bicara sepak bola dulu nih. Kalau sepak bola sudah ada peraturannya. Jadi dia harus punya dokter, harus punya fisioterapi dengan gelar apapun ada di aturannya. Alatnya, apa ya? harus sarjana atau D3 kayak gitu. Kalau biasanya kalau Liga 1 ada dokter, ada masternya, ada fisioterapi dan ada pelatih fisik. Fisioterapinya kalau yang di Liga 1 itu D4 atau sarjana fisioterapi, S1 fisioterapi. Terus Liga 2 baru dia D3 fisioterapi minimal. Jadi gitu. Nah kalau di futsal ini belum ada standar yang futsal seperti baru itu. boleh punya pelatih fisik aja. Jadi fisio syukur ada, syukur enggak. Iya, Kita gitu. mendukung kalau ada kan. Karena makanya tadi kembali lagi, seberapa pentingkah sebuah klub harus punya seorang fisio? Kalau dilihat dari kebutuhan pemain sih ya, penting sih. Karena ketika dia cedera di lapangan, itu walaupun cederanya tuh terlihatnya kayak dia nggak apa-apa, tapi kan belum tentu. Yang Biasanya tahu apa sih kalau cedera itu apa sih kalau suka menegang gitu ya? jadi macam-macam sih cedera. Kan biasanya kalau di futsal itu kan biasanya yang suka kram. Kalau kram itu kan penanganannya ya shaking, ya di stretching kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak sleo, yang kayak dia salah tumpuan, itu yang kan nggak kelihatan ibaratnya ya. Kalau kram kan masih kelihatan tuh kakinya nggak bisa digerakin terus keras kepegang gitu ibaratnya. Tapi kalau misalnya dia salah tumpuan kan nggak kelihatan, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia pas lagi mau nendang terus jatuh, kenapa? Padahal nggak ada benturan, nggak ada apa. Nah di situ fisioterapi yang ngecek pemeriksaan, apakah fungsi dari sendinya bagaimana, terus habis itu apa dia bisa melanjutkan permainan atau tidak, yang kayak gitu. Gitu biasanya. Jadi memang lebih kepada saat itu juga
cedera itu dia terjadi, saat di situ juga fisio langsung memulai proyek penyembuhannya berarti Iya, kan? dari mulai pengecekan di lapangan, terus kalau misalnya memang dia tidak bisa melanjutkan ke pinggir, kita observasi lebih lanjut, terus sampai dia di hotel itu kita masih tetap pantau. Bahkan pokoknya selama dia belum sembuh itu berarti udah punya haknya fisio lah untuk terus. Iya, maksudnya dalam masa pemulihannya ya itu peran fisioterapi di situ. Gitu. Sebenarnya bukan cuma saat di lapangan aja sih. Jadi fisioterapi itu bisa untuk mencegah cedera dengan apa? Dengan ya itu tadi pemeriksaan dulu, dicek dulu nih. Terus kalau misalnya kita udah tahu oh dia nggak ada cedera apa-apa, dia belum pernah cedera, bagaimana caranya supaya dia tidak cedera? Misalnya dia kurang apa ya? Kurang ototnya nih kayaknya kurang deh kekuatannya, atau dia kayaknya kurang fleksibel deh ototnya, kurang fleksibel tuh kayak kaku gitu loh, stretchingnya tuh nggak jauh jangkauannya misalnya. Nah itu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu dengan dilatih flexibility-nya, dilatih stability-nya, strength-nya. Nah itu dengan siapa? Dengan pelatih fisik. Bisa juga dengan fisioterapi ya, saling berkolaborasi itu tadi yang aku bilang. Nah ini berarti yang terakhir nih, bisa nggak sebuah tim itu hanya bisa menggunakan fisio saat persiapan aja? Maksudnya tidak bisa dibawa ke pertandingan kan? Ini kan otomatis berkaitan dengan biaya. Ya, Ya kan yang biaya nih. Jadi pasti kan pengen ada tim, pasti sekecil-kecilnya dia punya dana pasti pengen punya fisio nih. Nah bisa nggak sih misalkan fisio ini hanya digunakan saat dia mungkin kalau latihan mungkin seminggu sekali atau apa datang buat ngecek seperti itu, tapi pas di pertandingan nggak ada tuh seperti itu. Sebenarnya lebih mungkin bisa aja, tapi alangkah lebih baiknya itu sampai selesai ya. Karena kalau misalnya berarti gini, kayak cuman di awal doang nih ada fisioterapi, udah dicek apa segala macam. Misalnya kita minta tolong sama pelatih fisiknya atau sama masternya, yang ini yang perlu ini, yang dia perlu ini, dia perlu ini, dia perlu ini. Belum tentu belum tentu kepegang sama si pelatih fisik sama si masternya juga kan, karena concern mereka nggak di situ. Kayak master cuman untuk ya merilis untuk supaya refresh lagi otot-otot si pemain. Nah pelatih fisik untuk mengembalikan untuk meningkatkan kemampuan pemain. Nah ketika dua orang ini harus mengembalikan pemulihan fungsi gerak, ya itu tidak akan jadi maksimal. Iya, karena bukan ranahnya ibaratnya gitu. Oke. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa fisio amat sangat diperlukan buat benar-benar sebuah tim pro, karena memang ya namanya di bengkel manusia, jadi ketika cedera bisa langsung segera dibenerin, dan juga bisa ngasih tahu kan mungkin berapa lama waktu dia bisa sembuhnya segala macam, karena kan biar pelatih pasti bisa mikir kan, oh pemain gua nih cedera 3 minggu gua harus nyiapin yang lain nih kan, ya, seperti itu. Jadi semoga saja federasi dan klub-klub bisa satu sepakat bahwa seorang fisio wajib ada di manajemen tim Liga Pro, karena biar pemain maksimal banget nih pas mainnya, yang pasti akan berimbas ke timnas juga kan kalau pemainnya pada benar-benar semua nih tanpa ada cedera atau halangan apapun. Nah, terakhir nih pesan dari Mbak Jule nih terhadap klub-klub atau siapapun juga yang pengen punya fisio di klubnya tuh, apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi untuk teman-teman pemain atau klub yang ingin memiliki atau ingin memiliki atau yang sudah memiliki, tapi lebih kepada mereka yang belum punya, kenapa harus punya? Oke. Kenapa harus punya? Karena gini, ketika kamu terjadi cedera, benturan dan lain sebagainya, itu otomatis tubuh kamu itu kan ada luka ibaratnya. Nah luka itu harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kenapa? Karena ketika tidak dipulihkan dengan baik, dengan maksimal, itu akan berdampak ke nanti. Jadi misalnya dia udah keseleo, terus kayak udah sembuh aja sendiri. Sebenarnya ya bisa, tubuh kita itu pintar untuk meregenerasi meregenerasi jaringan sendiri gitu. Cuman dia nyerinya udah nggak ada, tapi kan harus tetap ditingkatkan kekuatannya, terus habis itu stability-nya yang kayak gitu-gitu. Jadi kenapa penting ya itu dia, karena hal
hal yang harus diperhatikan adalah ketika sudah hilang nyerinya, bukan pas nyerinya nyeri kenapa nih, gimana nih, dipijit udah oke, udah sembuh apa segala macam, udah nggak sakit. Kalau teman-teman pasti bilangnya udah sembuh itu ya karena udah nggak sakit, padahal di dalamnya belum tentu udah sembuh maksimal gitu. Harus ada yang dikuatkan, harus ada yang jaringan-jaringan ikat yang bentuk, ibaratnya kan kalau luka ada korengnya nih, korengnya itu yang harus harus dihancurkan nih supaya maksimal kontraksi otot ini. Misalnya otot ini kan kontraksi kayak gini, relaksasi dia begini. Nah kalau misalnya ada koreng bekas luka, dia bakal nyangkut nih, kontraksi nggak maksimal, relaksasinya juga nggak maksimal, stretchingnya juga nggak maksimal. Nah kayak gitu, jadi kenapa kalian harus ke fisioterapi untuk melakukan perawatan cedera kalian ya, karena itu kalian bisa saja sembuh sendiri tapi tidak akan maksimal ketika kalian mau mencoba main futsal lagi, main bola lagi kayak gitu. Nah jadi buat yang pengen bercita-cita jadi pemain pro, jangan macem-macem deh sama cedera, harus terujukan kepada orang yang benar, kepada orang yang ahlinya, seperti itu aja. Mungkin demikian ya Mbak Jule untuk ini tentang pentingnya fisio di futsal Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube Bola Love. Mungkin sampai di sini aja. Terima kasih Mbak Jule. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Salam olahraga.